Oke, selamat sore, selamat siang, selamat pagi, selamat malam. Kami dari kelompok 17 ingin mempresentasikan hasil dari evaluasi proyek Delca kami. Di sini kami memiliki 7 anggota. Pertama Albert Pangwebean dengan NIM 1332107, dan yang kedua Putra Silain dengan NIM 1332110. Yang ketiga Maruli Panjaitan dengan NIM 133210027. Yang keempat Sri Ningsi Raja Guguk 1142108 dengan nomor 5 Silvani Supahutar dengan NIM 1142106. Dan yang keenam Melince Yigi Balong dengan NIM 1142108. Dan yang terakhir anggota kami adalah Salman Sopapahan dengan NIM 133211032. Selanjutnya, di sini kami akan mengevaluasi pertemuan week 1 hingga week 13. Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Yang pertama, partisipan yang terlalu banyak. Dampaknya bagi mahasiswa adalah kesempatan bagi mahasiswa untuk menjawab pertanyaan itu sangat kecil. Kemudian yang kedua, waktu Zoom meeting terkadang melewati dari jam pelajaran. Dampaknya dosen untuk mata kuliah selanjutnya akan sering menunggu. Yang ketiga, beberapa mahasiswa sering off-cam. Yang dampaknya itu dosen tidak dapat memantau si mahasiswa, apakah si mahasiswa tersebut memperhatikan pelajaran atau tidak. Dan yang keempat, di saat dosen bertanya tentang ide ataupun pendapat mahasiswa, beberapa mahasiswa tidak berani untuk mengungkapkan ide atau pendapatnya. Dampaknya, mahasiswa takut ide atau pendapatnya salah. Selanjutnya dibahas dengan teman saya. Oke, untuk yang kedua, mahasiswa yang lebih dari setiap tanggung jawab dan kurangnya break room yang spesifik untuk mahasiswa, sehingga dampaknya tidak semua mahasiswa dapat mengeluarkan aspirasi atau pendapatnya tentang materi yang sedang dibahas. Untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Jam kelima, slide materi terlihat. Dampak mahasiswa merasa bosan dengan materi papat yang terbilang biasanya saja, sehingga membuat mahasiswa malas untuk membaca materi papat tersebut. Yang ketujuh, beberapa pendapat mahasiswa yang disampaikan pada kolom chat tidak sopan. Dampaknya, mahasiswa menganggap mata kuliah dari karakter sebagai lelucon. Walaupun bebas berpendapat, mahasiswa seharusnya bisa mengenali siapa lawan bicaranya. Begitu juga dengan dosen pembimbing. Jika ada mahasiswa berkata kurang sopan, sebaiknya ditegur agar tidak terbiasa. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Untuk yang ke-8, metode pembelajaran kurang efisien. Dampaknya, karena pelajaran melalui daring, banyak mahasiswa yang beralasan koneksi internetnya mati ketika sedang jam pelajaran. Untuk yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Yang ke-9, Zoom bersama. Dampaknya, dalam beberapa kasus sering terjadi mahasiswa tidak mengenal teman sekelilingnya dan sekelasnya dikarenakan tidak pernah saling berkomunikasi. Jadi diharapkan untuk kedepannya dibuatkan Zoom bersama agar dapat saling mengenal. Baiklah, di sini ada strategi penguatan pembinaan karakter Delca yang akan dijelaskan oleh teman saya. Yang pertama adalah penyampaian materi yang lebih menyenangkan. Agar pembelajaran Delca semakin diminati, terutama saat daring, kegiatan pembelajaran jarak jauh ini harus tetap bisa dipertahankan kualitasnya. Salah satunya dalam penyampaian materi. Dengan penyampaian materi yang lebih menyenangkan, maka akan muncul keterikatan antara dosen dan mahasiswa. Maka mahasiswa senang melakukan pembelajaran jarak jauh karena mahasiswa merasa tertarik dan senang ketika mengikuti mata kuliah Del karakter. Yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh Melince. Menjelaskan mahasiswa cenderung kurang motivasi dan membuat mereka malas untuk berkuliah pada mata kuliah Delca. Memang sudah ada beberapa video motivasi, potongan kalimat motivasi ataupun kata-kata.
menjegat dari dosen, membimbing. Menurut kami, setiap awal perkuliahan dosen mampu memberi motivasi yang lebih nyata, seperti cerita daripada alumni. Nah, Jan sudah sukses. Ketiga, kata-kata pengantar pada materi. Dalam situasi daring ini, antara mahasiswa dan dosen perlu membangun interaksi walaupun tidak secara langsung. Dosen dapat memberikan pengantar kuliah seperti sapaan pada materi PPT, karena menurut kami sapaan itu sangat diperlukan. Nah, mahasiswa akan merespon sesuai pengantar yang diberikan di materi tanpa pengantar. Materi tersebut mungkin hanya diunduh saja dan tidak diapa-apakan. Selanjutnya teman saya. Jadi yang keempat, game akhir sesi agar lebih fun. Untuk setiap akhir sesi, dosen membuat games, tapi gamesnya terkadang melewati dari jam perkuliahan dan karakter. Sebaiknya di pertemuan selanjutnya ada pembagian waktu antar diskusi dan juga games. Untuk jam pertama sebaiknya sesi diskusi dan jam kedua kegiatan games. Di pertemuan sebelumnya, games tersebut diadakan oleh beberapa kelompok, namun tidak semua kelompok dapat kesempatan, maka terkesan kurang efektif. Sebaiknya dosen pembimbing dapat memberikan games yang lebih menarik perhatian mahasiswa. Selanjutnya akan dijelaskan teman saya Salman Su. Untuk strategi yang berikutnya, segera dilakukan pembelajaran tatap muka. Dilakukannya pembelajaran secara tatap muka, maka dapat lebih meningkatkan kualitas mahasiswa. Dosen dapat lebih mudah memantau aktivitas mahasiswa selama pembelajaran berlangsung. Mahasiswa juga dapat lebih aktif untuk berkomunikasi ketika ditanya oleh dosen. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Sri Ningsih. Yang keenam, pada saat pelajaran Delca ada baiknya setiap prodi dipisah. Karena banyak mahasiswa yang ingin beri pendapat tetapi malu, takut salah, atau takut diketahui oleh teman lain. Dengan cara dipisah antar prodi, maka akan merasa nyaman karena sudah mengenal satu sama lain dan berani memberi pendapat. Dan juga penyampaian materinya lebih menarik supaya setiap mahasiswa senang jika masuk pelajaran Del karakter. Selanjutnya akan dijelaskan teman saya oleh Putra. Untuk strategi yang selanjutnya adalah pembagian breakout room yang lebih kecil, dibagi menjadi beberapa kelompok. Karena kita sering menemukan kasus bahwa setiap pertemuan Zoom, pastinya kita menemui bahwa setiap pertanyaan atau pemberian tanggapan hanya diambil atau disampaikan oleh orang yang sama, sehingga tidak semua mahasiswa atau partisipan Zoom dapat kebagian dalam pendapat. Jadi untuk strateginya, menyarankan agar ada sesi mata kuliah di mana kita mahasiswa dibagi menjadi beberapa breakout room, bisa mengeluarkan pendapat aspirasi terhadap topik atau materi perkuliahan yang sedang dibahas. Dan untuk hasil diskusi masing-masing kelompok boleh direcord sebagai bukti hasil diskusi terhadap mata kuliah yang sedang dibahas. Oke, sekian dari kami. Sekian dari presentasi kami. Terima kasih.